pribadi karyawan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Blitar pada Jumat 19 Januari 2024. Saya Diawara Retno, relawan pajak KPP Pratama Blitar dari Universitas Islam Blitar yang akan memandu acara kelas pajak kali ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kelas pajak berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Berdoa kami persilahkan. Berdoa kami akhiri. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri apabila tempatnya memungkinkan, dan apabila tempatnya tidak memungkinkan, silahkan mengambil sikap duduk sempurna. Masuk membantu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih serta pesan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Ada masalah nggak? Lancar, Pak. Lancar. Pelayanannya Ada masalah itu apa yang dengan kamu? Oh, mboten. Sangat membantu deh. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang, makanya ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja ke sini. Selalu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu,
Target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalian potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, demikian Bapak Ibu pesan dari Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini akan dimoderatori oleh penyuluh pajak, Lina Budiarti, dan materi akan disampaikan oleh Asmi Kusworo. Kepada Mbak Lina dan Mbak Asmi, saya persilahkan. Baik, cek. Untuk suara saya apakah sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali rasanya saya kembali menyapa Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kelas pajak terkait tata cara pengisian SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Jadi untuk kelas pajak hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara Dira ya, khusus untuk hari ini kita akan menyampaikan materi kepada pegawai swasta. Jadi memang kami hari ini sengaja mengundang Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wajib pajak yang baru mendaftarkan diri sebagai pegawai swasta, wajib pajak pegawai swasta di KPP Pratama Blitar pada tahun 2023. Nah, karena itu mulai tahun ini bagi Bapak Ibu yang terdaftar di 2023 sudah mulai memiliki kewajiban ya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, terutama terkait penyampaian SPT tahunan. Untuk batas waktu penyampaian SPT tahunan, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, yaitu sampai dengan 31 Maret ya. Jadi kami himbau Bapak Ibu untuk segera menyampaikan SPT tahunannya, jangan sampai terlambat. Baik, tanpa menunggu lagi, saya akan share materi kita pada pagi hari ini. Saya izin untuk share materi ya, Bapak Ibu. Untuk slide-nya sudah tampil ya di layar monitor Bapak Ibu semua. Sudah. Saya akan berada di bawah sini. Baik, hari ini mengenai tata cara pengisian SPT tahunan untuk orang pribadi, karyawan, atau pegawai swasta melalui e-filing. Selanjutnya. Nah, apa itu e-filing? Jadi e-filing ini adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik atau secara online yang berbasis web. Dan ini bersifat real time, serta dapat diakses dengan koneksi internet. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan mengisi SPT tahunan melalui e-filing, Bapak Ibu dapat mengakses di mana saja, kapan saja, asal ada koneksi internet, begitu ya. Dan untuk alamatnya sendiri adalah di
www.pajak.go.id atau kita kenal sebagai DJP online, atau Bapak Ibu juga bisa mengetik di browser atau di Google ya, biasanya itu DJP online gitu. Nanti Bapak Ibu bisa terhubung langsung ke alamat DJP online untuk pengisian SPT tahunan. Nah, mengapa harus e-filing ya? Jadi mengapa harus menyampaikan SPT melalui e-filing? Karena yang pertama itu mudah ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mudah karena e-filing ini sudah berbasis web, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian cepat, yang penting terkoneksi internet ya Bapak Ibu. Jadi selama ada internet, maka bisa diakses dengan cepat. Serta untuk tampilannya website DJP online ini sendiri pun juga sudah disusun dengan begitu mudah, dengan begitu apa ya, seperti eye catching gitu ya tampilannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti alur pengisian SPT tahunan dengan mudah. Kemudian yang ketiga itu fleksibel ya, seperti tadi bisa diakses dimanapun, kapanpun, mau hari libur, jadi nggak memandang hari kerja ya. Biasanya dulu kalau pelaporan SPT secara manual kan Bapak Ibu masih harus datang ke kantor gitu, masih harus antri. Nah, dengan adanya e-filing ini, Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor pajak. Jadi mau mengerjakan SPT tahunan di rumah ataupun sambil nongki-nongki di kafe atau sambil nonton atau sebelum tidur pun juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah aman ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa data Bapak Ibu itu akan bocor. Enggak ya Bapak Ibu. Karena untuk masuk ke DJP online sendiri pun membutuhkan akses yang hanya Bapak Ibu tahu gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu akan datanya akan bocor atau diketahui banyak orang, enggak ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah jenis SPT untuk pegawai swasta. Jadi dulu SPT tahunan itu dibagi dua untuk pegawai swasta. Ini tutupan. Oke. Yang pertama adalah SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. SS sendiri ini kepanjangan dari sangat sederhana. Jadi memang SPT tahunan SS ini tampilannya hanya satu halaman dan sangat sederhana. Seperti yang ada di slide ya, untuk penghasilan pegawai yang kurang dari 60 juta setahun. Kemudian yang kedua adalah SPT tahunan orang pribadi 1770S ya, yang ini sederhana. Ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang bekerja di satu atau lebih pemberi kerja. Artinya Bapak Ibu bekerja di dua kantor atau dua perusahaan. Kemudian memiliki penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, mungkin Bapak Ibu punya penghasilan lain di luar dari kerjaan kantornya atau kerjaan rutinnya gitu ya. Dan kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Untuk yang 1770S ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang memiliki penghasilan di atas 60 juta ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, dari mana kita tahu penghasilan selama 1 tahun, penghasilan bruto? Jadi bagi Bapak Ibu yang bekerja sebagai pegawai swasta, itu akan mendapat bukti potong. Seperti yang ditampilkan sekarang ya, itu adalah contoh bukti potong. Bukti potong ini dapatnya dari mana? Dari tempat Bapak Ibu bekerja ya. Jadi yang menerbitkan bukti potong ini adalah perusahaannya atau kantornya. Dalam hal ini, apabila Bapak Ibu misalnya bekerja sebagai PNS atau ASN ya, itu bendaharanya yang menerbitkan. Cuman jenisnya memang berbeda ya. Kalau untuk yang pegawai swasta, itu untuk bukti potongnya jenis formulirnya 1721A1. Tetapi kalau untuk PNS atau ASN atau TNI Polri, itu jenis formulirnya 1721A2. Jadi meskipun Bapak Ibu
penghasilannya berapapun selama Bapak Ibu bekerja sebagai pegawai, Bapak Ibu berhak untuk meminta bukti potong seperti ini. Dan ini bukti potong ini yang dijadikan dasar untuk pelaporan SPT tahunan. Ya, ini ada di poin nomor 11 untuk mengetahui penghasilan bruto selama 1 tahun. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan DJP online ya. Untuk khusus pegawai swasta, pegawai ASN ataupun PNS ya. Untuk pengisian SPT tahunan ini itu tidak harus dilakukan melalui komputer atau PC. Bapak Ibu bisa mengakses melalui handphone juga. Jadi karena sudah berbasis web, otomatis ya pengisiannya bisa melalui media mana saja. Mau lewat HP boleh, mau lewat PC atau laptop ya lebih baik gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah mengisi SPT tahunan, mungkin sudah tidak asing ya dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya, nah ini adalah 3 hal penting yang harus diperhatikan sebelum Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan, terutama ini buat Bapak Ibu yang baru terdaftar sebagai wajib pajak ya yang di tahun 2023. Yang pertama adalah memiliki NPWP. Kemudian yang kedua memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Nah, EFIN ini diperlukan Bapak Ibu untuk registrasi akun DJP online-nya. Yang ketiga adalah akun DJP online. Jadi yang pertama punya NPWP dulu, pastikan punya NPWP. Yang kedua Bapak Ibu harus aktivasi EFIN dulu. Nah, gimana caranya aktivasi EFIN? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nih ya. Jadi ini adalah cara aktivasi atau cetak ulang EFIN. Bagi yang lupa EFIN-nya atau EFIN-nya hilang, itu bisa melakukan cetak ulang ya. Nah, kalau misalnya tahun kemarin Bapak Ibu bisa melakukan aktivasi EFIN melalui email atau melalui media lain, nah, untuk mulai sekarang ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu baru pertama kali mengaktifkan EFIN, permohonannya harus diajukan langsung oleh Bapak Ibu sendiri, tidak boleh dikuasakan, tidak boleh diwakilkan ya. Dan Bapak Ibu mengajukan secara langsung ke KPP atau KP2KP terdekat. Jadi tidak harus ke KPP terdaftar nggih. Jadi meskipun Bapak Ibu katakanlah KTP alamat aslinya itu di Blitar, kan otomatis terdaftarnya di KPP Pratama Blitar, tetapi kerjanya di Malang gitu. Untuk aktivasi EFIN Bapak Ibu boleh langsung datang ke KPP yang di Malang. Tuh. Jadi nggak harus Bapak Ibu harus jauh-jauh datang ke Blitar. Kemudian syarat yang kedua adalah menunjukkan dokumen asli, kemudian menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Atau kalau misalnya belum dapat kartu nih, kan sekarang kartu NPWP itu kan dikirim gitu. Bapak Ibu coba hubungi dulu KPP terdaftarnya. Kalau misalnya sudah lebih dari 1 bulan sejak terdaftar Bapak Ibu belum menerima kartu, itu Bapak Ibu bisa melakukan cetak ulang kartu di KPP terdekat ya, tidak harus di KPP terdaftar. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu lupa EFIN. Ini jadi kan butuh cetak ulang EFIN. Ini juga tidak bisa dilakukan, ini bisa dilakukan kalau misalnya melalui saluran lain, tidak harus datang ke KPP ya, bisa menghubungi Kring Pajak di 1500-200, atau Bapak Ibu bisa chat live chat di halaman website pajak.go.id atau mendownload aplikasi M-Pajak. Nah, tapi kalau untuk aplikasi M-Pajak ini perlu digarisbawahi, Bapak Ibu harus ingat email yang sudah didaftarkan untuk NPWP ya. Untuk maksudnya kalau lupa EFIN berarti Bapak Ibu harus ingat email yang sebelumnya digunakan untuk registrasi EFIN, untuk registrasi akun DJP online-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin dapat cetakannya langsung, ya Bapak Ibu datang saja ke kantor pajak terdekat. Jadi sudah tidak bisa lagi ya melalui email ataupun by phone atau chat. Harus datang dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan.
Kenapa kok tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan? Karena Evin ini tuh sifatnya pribadi. Iya, seharusnya hanya Bapak Ibu saja yang tahu. Dan Evin ini sebenarnya hanya digunakan satu kali apabila pada saat Bapak Ibu baru pertama kali registrasi akun DJP online. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa, selama Bapak Ibu masih ingat password DJP online-nya, masih bisa mengakses DJP online-nya, Bapak Ibu tidak perlu Evin. Nah, apabila Bapak Ibu sudah lupa password, EVIN-nya hilang, nah itu mau tidak mau Bapak Ibu harus melakukan cetak ulang EVIN, karena EVIN ini diperlukan Bapak Ibu untuk mereset password DJP online. Selanjutnya, nah ini untuk registrasi akun DJP online. Yang pertama, tadi Bapak Ibu sudah harus melakukan aktivasi EVIN. Kalau baru pertama kali, harus aktivasi langsung ke kantor. Nah, aktivasi EVIN. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silahkan mengakses halaman djponline.pajak.go.id. Kemudian nanti di halaman awal itu tuh di bawah itu ada tulisan di bawah tombol login itu belum registrasi gitu, belum punya akun gitu. Nah, itu silahkan langsung di situ didaftarkan akun DJP online-nya. Jadi bukan berarti EVIN-nya itu dijadikan password ya Bapak Ibu. Misalnya kalau di halaman login itu kan ada usernya pakai NPWP atau NIK, kemudian password-nya pakai EVIN, tidak ya. Jadi harus diregistrasikan dulu apabila baru pertama kali. Kemudian yang ketiga, jadi setelah registrasi itu langkahnya Bapak Ibu memasukkan NPWP-nya, kemudian yang kedua memasukkan EVIN-nya, kemudian ada kode verifikasi yang harus disalin itu, kemudian klik submit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman di mana di situ terdapat data-data Bapak Ibu, contohnya seperti NPWP, alamat email yang didaftarkan, dan juga nomor HP, serta data untuk membuat password untuk bisa login ke DJP online-nya. Setelah diisi password-nya, kemudian diklik submit. Nah, Bapak Ibu langsung ke email-nya. Ke email di inbox, itu nanti akan ada email dari DJP Online e-filing. Itu silahkan dibuka, dan di situ diklik tombol aktifkan akun. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu sudah klik aktifkan akun, Bapak Ibu sudah bisa mengakses akun DJP online-nya dan bisa login dengan NPWP dan password yang sudah dibuat. Nah, ini apabila Bapak Ibu lupa kata sandi atau email, nah bisa dipilih di tombol ini, lupa kata sandi. Tapi kuncinya Bapak Ibu harus ada EVIN-nya gitu ya. EVIN-nya harus masih ada gitu. Tapi ketika Bapak Ibu pada saat aktivasi EVIN, petugas kami juga akan mengirimkan EVIN Bapak Ibu ke email. Jadi apabila Bapak Ibu lupa EVIN-nya kemana, EVIN saya hilang gitu. Coba Bapak Ibu dicek di emailnya, di search, dicari EVIN gitu. Siapa tahu masih ada. Nah, tuh apabila Bapak Ibu lupa passwordnya, bisa disetting ulang. Nah, ini untuk tata caranya ya, diklik lupa kata sandi, nanti akan diarahkan ke halaman permohonan ubah kata sandi. Nanti mengisi NPWP, EVIN, apabila Bapak Ibu ternyata juga lupa emailnya, nah itu silakan dicentang bagian lupa email ya. Nah, silakan diketikkan email yang baru, email yang belum pernah digunakan untuk akun DJP online. Setelah itu, ketik kode keamanan dan klik submit. Lalu Bapak Ibu silahkan dibuka emailnya. Nanti di email itu ada arahan untuk klik tombol reset password atau ubah password gitu. Nanti diklik di situ Bapak Ibu bisa mengetikkan password baru untuk mengakses akun DJP online. Ini baik, selanjutnya ini untuk login ke DJP online. Jadi di halaman awalnya tampilannya seperti ini.
Ya, login nanti bisa memasukkan NPWP atau NIK ya. Jadi tahun kemarin kita kan juga sudah melakukan sosialisasi ya untuk melakukan pemadanan NIK NPWP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pemadanan NIK NPWP, boleh Bapak Ibu misalnya di bagian tombol pengisian NPWP ini pakai NIK, itu juga sudah bisa buat login. Nah, kemudian dimasukkan kata sandinya, masukkan kode keamanan, dan klik login. Baik. Tadi sudah saya jelaskan mengenai tata cara registrasi akun DJP online maupun tata cara lupa kata sandi dan sampai ke tahap login DJP online-nya. Sekarang kita masuk ke simulasi pengisian SPT tahunan. Kemudian sebelum kita masuk ke tutorial, sebelum melakukan pengisian SPT, ada dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan. Contohnya yaitu seperti bukti potong ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang formulir 1721A1 atau 1721A2. Itu nanti silahkan minta dulu ke kantornya atau ke bendaharanya, karena bukti potong itu sebagai dasar pengisian SPT tahunan. Kalau nggak ada bukti potong, apa yang mau dilaporkan di SPT tahunan? Begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian ada daftar harta dan utang ya. Disiapkan Bapak Ibu punya harta apa saja atau punya utang apa saja. Yang ketiga, daftar tanggungan keluarga. Misalnya ini yang nama-nama yang ada di KK Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sudah berkeluarga, nggih. Dan dokumen terkait lainnya apabila Bapak Ibu mempunyai penghasilan lain atau dokumen lain yang perlu disertakan di SPT tahunan. Baik, yang pertama saya akan sampaikan mengenai simulasi pengisian SPT tahunan untuk formulir 1770 SS. Nah, untuk formulir manualnya seperti yang ada di tampilan ya, seperti ini, cuman cukup 1 halaman saja dan pengisiannya sangat sederhana. Tetapi melalui e-filing, Bapak Ibu nanti mengisi ya hampir sama, nanti langkah-langkahnya Bapak Ibu pilih jadi ketika masuk ke Digit Online nanti kan ada tampilan menunya, itu yang pertama tampilkan profil. Nah, di atas-atasnya itu kan ada kayak tab-tab ini yang informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Nah, ini Bapak Ibu klik yang tombol lapor. Kemudian pilih yang ini logo e-filing. Setelah itu akan tampil halaman ini. Pilih buat SPT. Nah, ini tampilannya kalau menggunakan PC atau laptop ya. Kalau untuk HP juga sama mungkin, tapi tombolnya agak berbeda gitu. Tapi kurang lebih sama Bapak Ibu, untuk tidak ada perubahan bahasa ataupun kata-kata ya. Jadi klik di bagian buat SPT. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan dulu. Nah, ini untuk pegawai swasta, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Bapak Ibu jawab tidak ya. Jawab tidak. Kemudian yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ini pilih tidak juga. Yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Maka ini dijawab iya, karena SPT 1770 SS diperuntukkan untuk pegawai yang memiliki penghasilan setahun kurang dari 60 juta. Tombol kuningnya untuk silahkan diklik. Selanjutnya adalah pengisian pemilihan tahun pajak, status SPT dan pembetulan. Untuk tahun pajak, pilih tahun pajak 2023. Karena tahun ini adalah masa pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2023. Kemudian untuk yang bagian status SPT dan pembetulan itu otomatis akan terisi ya, jadi Bapak Ibu tidak memilih sendiri. Baik, kemudian diklik selanjutnya. Nah, ini untuk pengisian yang bagian A, pajak penghasilan, itu disiapkan bukti potongnya. Kemudian di bagian nomor 1, Bapak Ibu silahkan mengisi penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto biasanya ada di nomor 11.
di bukti potongnya penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 tahun. Silakan diisikan sesuai dengan data yang ada di bukti potong yang Bapak Ibu peroleh. Kemudian Bapak Ibu langsung ke poin nomor 3 untuk penghasilan tidak kena pajak. Nah, di bukti potongnya itu sudah ada Bapak Ibu mengenai status penghasilan tidak kena pajaknya ya. Itu di bagian yang saya kasih tanda ungu itu. Nanti silakan dipilih Bapak Ibu statusnya apa, TK atau K. Tetapi perlu saya sampaikan ya, bagi Bapak Ibu wajib pajak wanita ya, apabila Bapak Ibu wanita, apabila ibu-ibu ya, mohon maaf. Untuk ibu-ibu wanita baik yang single maupun yang sudah berkeluarga, itu status PTKP-nya tetap dianggap TK0 ya. Jadi di dalam pajak ibu-ibu itu dianggap gadis gitu. Karena status K itu cuman melekat pada laki-laki atau kepala keluarga. Tetapi untuk kasus lain, mohon maaf, misalnya ibu-ibu ternyata sudah tidak bersuami, tapi memiliki tanggungan gitu. Nah, itu bisa statusnya TK1 atau TK2 sampai TK3 begitu, nggih. Tapi ibu-ibu tidak bisa memakai status K gitu. Nah, selanjutnya ini penghasilan apabila di bagian daftar di bukti potongnya yang bagian akhir itu ada nominalnya, misalnya katakanlah 100.000 dipotong oleh perusahaannya. Nah, itu Bapak Ibu silahkan diisi di bagian nomor 6. Okay. Tetapi kalau apa namanya, pastikan ya Bapak Ibu nanti statusnya itu di akhir itu tuh nihil. Karena kalau untuk pegawai apabila bekerja di satu kantor atau satu perusahaan saja itu kan pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerjanya, oleh kantornya. Jadi Bapak Ibu itu tidak membayar atau mendapat kelebihan pajak. Gitu. Jadi pastikan statusnya itu sudah nihil. Ini untuk bagian B. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan lain yang dikenakan final. Contohnya misalnya hadiah undian, kemudian sewa tanah atau bangunan. Nah, itu bisa dimasukkan di bagian nomor 8. Kalau misalnya tidak ada, ya silahkan dikosongi saja. Kemudian klik berikutnya. Nah, untuk bagian C, itu adalah pengisian daftar harta dan kewajiban. Untuk SPT 1770 SS ini, untuk pengisian harta, itu tidak dirinci per harta ya, tapi Bapak Ibu langsung memasukkan total harta yang dimiliki. Misalnya Bapak Ibu punya, di sini contohnya punya Honda Vario 15 juta, kalung emas 3 juta, dan perabot rumah senilai 7 juta. Maka yang Bapak Ibu masukkan itu totalnya adalah 25 juta langsung ya, tidak satu-satu. Nah, untuk yang bagian nomor 12 itu pengisian utang apabila Bapak Ibu memiliki utang bank atau kredit atau yang lain-lain, silakan diisikan di bagian nomor 12. Yang diisikan adalah sisa utang yang Bapak Ibu miliki di 31 Desember 2023. Jadi bukan total keseluruhan hutangnya ya, tapi sisanya. Kemudian di klik berikutnya, nanti di bagian D, dicentang pernyataan setuju. Nah, baru klik langkah selanjutnya. Setelah selesai mengisi, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ringkasan SPT, serta pengambilan kode verifikasi. Ini. Jadi di sini ya, pastikan status SPT yang Bapak Ibu isikan statusnya sudah nihil. Ya, jangan lebih bayar. Status SPT-nya nihil. Kemudian untuk kode verifikasi, diklik di bagian di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan kode verifikasinya mau dikirimkan melalui email atau nomor handphone. Kalau melalui email itu gratis, tapi kalau melalui nomor HP, melalui SMS, dipastikan ada pulsa. Gitu. Jadi lebih amannya dikirim melalui email saja. Kemudian klik OK.
Bapak Ibu silahkan cek emailnya, nanti dapat email dari e-filing, kode verifikasi seperti contohnya yang gambar biru ini. Nanti silahkan dimasukkan di kolom yang saya tandai nomor 4. Setelah dipastikan benar kode verifikasinya, lalu klik kirim SPT. Nah, selesai. Nah, SPT sudah diisi dan dikirim, silakan Bapak Ibu bisa dibuka emailnya untuk mendapatkan bukti penyampaian SPT elektronik. Tampilannya seperti ini ya, berisi nama NPWP, tahun pajaknya, jenis SPT-nya, dan lain-lain. Nah, begitu untuk tutorial pengisian yang SPT tahunan untuk formulir 1770 SS. Nah, selanjutnya adalah simulasi pengisian untuk formulir 1770S. Yang ini karena ini pasti lebih banyak dan lebih kompleks, tapi tetap mudah karena di DJP online juga Bapak Ibu diberikan pilihan mau memilih secara panduan atau memilih bentuk formulir. Ini langkah-langkahnya sama seperti 1770 SS, cuman yang di bagian nomor 3 yang bagian pertanyaan, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta apabila Bapak Ibu SPT penghasilan selama setahunnya lebih dari 60 juta, maka kan pilih yang bagian tidak. Nah, itu nanti akan muncul lagi pertanyaan pilihan Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, ini mau dengan bentuk formulir dengan panduan atau upload SPT. Tapi kalau misalnya e-filing tidak perlu upload SPT ya. Jadi cukup memilih yang bentuk formulir atau bentuk panduan saja. Apabila Bapak Ibu memang sudah lancar pengisi SPT-nya, boleh memilih yang bentuk formulir. Tapi kalau misalnya baru pertama kali lapor, masih bingung, masih belajar, nah silakan memilih yang dengan bentuk panduan. Selanjutnya, ini akan saya jelaskan langkah-langkah simulasinya yang dengan bentuk panduan. Sama, memilih tahun pajak, kemudian diklik selanjutnya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu akan diarahkan untuk menginput bukti potong yang Bapak Ibu peroleh dari kantor atau perusahaannya, atau dari bendaharanya. Ini. Nanti diklik tombol tambah. Nanti akan diarahkan ke yang ini, bukti potong baru. Nah, ini silahkan dipilih untuk jenis pajaknya itu pasal 21, kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak. Kalau di bukti potong biasanya ada NPWP bendahara. Nah, yang diisikan yang hitung ya Bapak Ibu. Kalau untuk nama pemotong dan pemungut pajak ini akan muncul otomatis. Selama Bapak Ibu benar menginput NPWP pemotong atau pemungutnya itu akan muncul. Kemudian untuk nomor bukti potongnya ada di bagian atas ini yang tanda merah ini, yang garis merah ini. Nah, itu silahkan diisikan di situ. Nah, untuk tanggalnya itu di bagian bawah, biasanya yang dekat tanda tangan. Ini tidak kelihatan nih. Ini yang bagian bawah, di bagian bawah sini biasanya dekat tanda tangan itu ada tanggal bukti potong itu kapan dibuat. Kemudian untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, nah itu bisa diisikan di ini yang garis oranye. PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, itu silahkan dimasukkan nilainya di situ. Pokoknya nurut saja sesuai isian yang bukti potong yang Bapak Ibu dapatkan dari kantor. Selanjutnya, nah, apabila sudah berhasil menginput bukti potong, maka tampilannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi penghasilan neto. Penghasilan neto itu di mana dapatnya? Di bukti potong juga. Ini ada di nomor 16, jumlah penghasilan neto. Nanti silahkan Bapak Ibu isikan sesuai ada yang data yang ada di bukti potong. Selanjutnya, nah ini masukkan penghasilan dalam negeri lainnya apabila ada. Apabila tidak ada, silahkan pilih yang opsi tidak. Ini yang selanjutnya memasukkan penghasilan luar negeri.
Apabila ada, silakan dimasukkan. Apabila tidak, silakan pilih opsi tidak. Selanjutnya adalah mengisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apabila Bapak Ibu misalnya baru dapat warisan, tuh silahkan diisikan nilainya itu berapa di bagian warisan, ya. Jadi ini tidak dikenakan pajak ya, tapi hanya mengisikan data saja. Kemudian juga perlu diisikan juga di bagian harta Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat warisan rumah gitu lah, apa tanah, diisikan di penghasilan tidak termasuk objek pajak warisan. Tapi Bapak Ibu juga harus mengisi hartanya ditambah dapat tanah atau rumah tahun 2023 nilainya 100 juta. Nanti di kolom keterangannya diisi warisan. Nah, ini penghasilan yang dipotong PPh final. Jadi contohnya misalnya hadiah undian. Apabila Bapak Ibu dapat hadiah undian, nanti kan Bapak Ibu juga dikasih bukti potong untuk dipotong PPh finalnya. Itu juga dimasukkan penghasilan finalnya berapa, yang sudah dipotong berapa. Tapi apabila tidak ada penghasilan finalnya, ya silahkan diklik yang opsi tidak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah pengisian harta. Ya. Untuk yang SPT 1770S, untuk pengisian hartanya ini berbeda. Jadi kalau yang ini hartanya di list satu persatu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya sepeda motor, punya rumah, punya tanah, punya apalagi perhiasan, tabungan. Jadi jenis harta itu banyak ya Bapak Ibu. Tidak melulu hanya sepeda motor atau mobil atau rumah, tidak. Di sini sudah tersedia jenis-jenisnya, perhiasan, Bapak Ibu punya emas batangan, dimasukkan saja nilainya berapa, perolehannya tahun berapa gitu dan diisi. Kalau misalnya untuk sepeda motor, keterangannya diisi apa? Boleh diisi nomor polisi sepeda motornya, mobil juga sama. Kalau rumah atau tanah diisi apa? Nomor sertifikatnya gitu. Misalnya kalau rumah tanah tadi diperoleh dari warisan, ya ditambahi warisan, nomor sertifikatnya berapa gitu. Selanjutnya adalah mengisi utang. Utang ini juga sama. Nanti Bapak Ibu memilih utangnya itu di mana, di bank atau lembaga keuangan lain. Kemudian diisi nama banknya atau nama lembaganya, alamatnya di mana, kemudian pinjamnya sejak kapan. Dan untuk jumlahnya sama ya, yang diisi adalah sisa hutangnya per 31 Desember 2023. Jadi bukan total seluruh utangnya. Selanjutnya adalah mengisi tanggungan. Nah, ini terutama buat bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Mengisi tanggungan di SPT tahunan yang diisi namanya siapa saja. Yang diisi adalah nama istri dan anak yang dalam tanggungan. Sesuai yang ada di KK. Nanti silahkan ditambah namanya istrinya siapa, terus nomornya, hubungannya istri, pekerjaan istrinya apa. Kemudian saya tambahkan lagi ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra, masih kecil, misalnya lahirnya tahun 2023, itu belum masuk daftar tanggungan ya, di SPT 2023 ini, apabila lahirnya itu lebih dari 1 Januari 2023. Jadi baru masuk tanggungannya di SPT tahun depan. Jadi untuk mengisi status PTKP, Bapak Ibu manut saja apa yang tertulis di bukti potong. Kalau Bapak Ibu misalnya nambah anak, nambah tanggungan, Bapak Ibu lapor ke bendahara atau ke perusahaannya atau ke bagian pajaknya untuk mengubah status PTKP-nya. Jadi status PTKP-nya jangan dibuat sendiri gitu ya. Nurut saja sesuai yang ada di bukti potongnya. Ini untuk zakat atau sumbangan. Jadi zakat atau sumbangan yang
dilaporkan di SPT tahunan itu adalah zakat atau sumbangan yang dibayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah, dan ini ada aturannya sendiri. Jadi tidak sembarang zakat atau sumbangan Bapak Ibu masukkan sebagai pengurang SPT tahunan. Selanjutnya, ini sudah masuk ke status kewajiban, status perpajakan suami istri. Ini mohon diperhatikan apabila melakukan kewajiban pajak secara terpisah dengan suami istri atau hidup berpisah atau melakukan perjanjian pemisahan harta, nah, itu bisa dipilih di bagian sini. Kalau kasusnya gini, misalnya Bapak Ibu sama suami istri sama-sama PNS atau sama-sama pegawai swasta. Nah, itu gimana penghasilannya? Karena istrinya juga pegawai swasta, selama istrinya cuman bekerja di satu kantor atau satu perusahaan aja, itu masuknya di penghasilan final. Nanti ada kolomnya penghasilan yang diperoleh istri dari satu pemberi kerja. Jadi yang dimasukkan di penghasilan SPT yang bagian induk itu hanya penghasilan atas suaminya saja. Pokoknya kata kuncinya adalah istrinya itu hanya bekerja di satu pemberi kerja, satu kantor atau satu perusahaan saja. Jadi tidak digabung ya penghasilannya, karena punya istrinya pun juga sudah dipotong sama kantornya. Ini yang terkait penghasilan luar negeri, di skip aja. Ini juga di skip. Nah, ini sudah masuk ke bagian induk. Jadi atas data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi, nanti akan muncul di sini untuk ringkasannya ya. Jadi di sini jumlah penghasilan tidak kena pajaknya berapa, kemudian penghasilan kena pajaknya, penghasilan yang sudah dipotong itu berapa, dan PPh yang dibayar sendiri ini sudah 0, berarti ini isiannya sudah benar sesuai yang ada di bukti potongnya. Ini di skip aja, klik selanjutnya. Kemudian terakhir adalah konfirmasi. 7, klik selanjutnya. Nah, sama Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke ringkasan SPT. Nanti silahkan ambil kode verifikasi dan dicek di emailnya, disalin dan dimasukkan ke kolom nomor 4. Kolom yang saya tandai nomor 4. Sama, sudah selesai. Bapak Ibu sudah mendapat bukti penerimaan elektronik untuk SPT tahun 2023, artinya Bapak Ibu sudah selesai menyampaikan SPT tahunan. Nah, bagaimana jika berstatus lebih bayar atau kurang bayar? Jadi selama Bapak Ibu cuman bekerja di satu perusahaan atau satu kantor saja, itu Bapak Ibu sudah dipotong PPh-nya. Jadi Bapak Ibu tidak membayar lagi atau malah mendapat kelebihan bayar atas PPh yang sudah dipotong gitu. Jadi dipastikan kembali isiannya apakah sudah benar sesuai yang ada dipotong, status PTKP-nya apakah sudah benar gitu. Jadi seperti yang saya bilang berulang-ulang ya, pokoknya isiannya manut saja yang ada di bukti potong, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangin, jangan tiba-tiba mengide menambah apa lagi gitu ya. Selama memang sumber penghasilan Bapak Ibu cuma dari kantor satu saja, ya sudah, apa yang ada dipotong diisikan di SPT-nya gitu. Makanya pada saat di bagian ini, nah ini pastikan ya status SPT-nya itu nihil, ya, tidak kurang bayar atau lebih bayar. Nah, ini untuk tambahan informasi ya terkait perubahan tarif dan bracket sesuai dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sebelumnya untuk bracket yang 5% itu kan 0 sampai 50 juta. Kalau sejak terbitnya UU HPP, bracketnya berubah untuk tarif 5% untuk penghasilan 0 sampai 60 juta. Kemudian ada tambahan bracket yang 30%, itu kan sebelumnya untuk penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta. Nah, ini ada kalau 30% yang sekarang itu penghasilan antara 500 juta sampai 5 miliar, dan tambahan bracket 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Nah, sudah selesai apa yang saya sampaikan hari ini mengenai
tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan. Jadi Bapak Ibu, saya himbau sekali lagi untuk segera menyampaikan SPT tahunannya sebelum 31 Maret. Ya. Jadi lebih awal pasti lebih nyaman ya. Jangan sampai Bapak Ibu mepet-mepet akhir gitu ya, karena nanti biasanya kalau mepet-mepet itu banyak yang akses, itu biasanya koneksinya lebih lama juga. Jadi kalau misalnya sudah punya bukti potongnya sekarang, ya segera lapor saja. Nggak bisa nih, masih bingung isinya gimana, ya sudah datang aja ke KPP Blitar, nanti dipandu sama petugasnya gitu ya Bapak Ibu. Baik, demikian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, monggo silahkan bisa langsung ketik di kolom chat atau mau berbicara langsung ke kami, silahkan gunakan fitur raise hand. Nanti akan kami ajak untuk ngobrol langsung. Oke. Kemudian jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau minta slide-nya, nanti akan kami kirimkan bersamaan dengan rekaman sosialisasi pada pagi hari ini ya, ditunggu saja. Baik, silahkan. Sudah? Ya, baik. Nah, terima kasih Kak Asmi sudah menjelaskan dengan panjang lebar ya. Kayaknya udah jelas banget ya. Ini, aduh, saya tak duduk dulu nih Bapak Ibu sekalian. Nih, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu saya Lina Budiarti yang akan berperan sebagai moderator pada siang hari ini. Sudah ada belum ya pertanyaan di kolom chat? Kayaknya belum ada ya Kak ya. Iya. Mungkin karena tadi jelasinnya udah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga jelas. Semoga beneran jelas ya. Jadi yang hari ini kami undang, kemarin kami blast melalui WA masing-masing Bapak Ibu sekalian, itu adalah wajib pajak yang terdaftar di tahun pajak 2023 kemarin dan berstatus sebagai pegawai swasta. Ya. Jadi memang kewajibannya nanti e-filing karena pegawai. Beda nanti untuk teman-teman yang punya usaha, usahawan kalau kami menyebutnya, atau wira swasta biasanya istilah yang berlaku umum di masyarakat, itu ada perbedaan nanti pengisiannya ya Kak Asmi ya. Nanti kalau mereka menggunakan namanya e-form, formulirnya elektronik berupa PDF, tidak bisa diisi melalui HP, tapi harus menggunakan laptop atau komputer minimal Windows 10. Kalau Bapak Ibu sekalian yang hari ini e-filing itu bisa menggunakan HP masing-masing. Jadi ngisinya bisa sambil rebahan, sambil nyenengan surfing kemana-mana, mau buka medsos, Instagraman, Twitteran gitu kan. Sambil, oh aku waktunya ngisi SPT nih gitu. Wah ini, oh iya monggo. Ada pertanyaan Kak Asmi dari Perpus SD Lab UM Blitar. Saya dari SD Lab UM Kota Blitar, Nur Wakid. Oh ya, selamat pagi Pak Nur Wakid. Mau tanya untuk SPT 1770 SS. Tadi ada panduan untuk mengisi kawin jumlah tanggungan. Ini masih ada lanjutannya atau report nih? Ya, gimana? Atau mungkin Pak Nur Wahid bisa open mic? Iya, Bapak Ibu nanti juga akan kami sediakan slide menarik ya untuk Bapak Ibu yang hari ini kami pilih sebagai 3 peserta teraktif. Nanti hadiah akan kami kirimkan atau Bapak Ibu juga bisa silaturahmi ke sini untuk mengambil langsung hadiah, boleh. Pak Nur Wahid kayaknya udah open mic ya kayaknya. Pak Nur Wahid, silahkan Bapak. Monggo Bapak, apa yang ditanyakan Pak? Mumpung ini ada kami gitu. J, monggo Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Bisa dengar Suaranya saya, masih ya? kurang jelas Bapak. Halo, cek. Gimana? Sudah jelas? Suaranya masih belum terdengar dengan jelas Pak. Halo? Halo? Ya Bapak, kami belum bisa mendengar Bapak. Yang kedengaran suara agak-agak berisik di belakang, Pak. Halo, halo. Sudah? Halo. Kecil sekali, Pak, suaranya. Selamat pagi. Halo. Ya, Sudah? selamat pagi. Ya, suaranya masih kecil, Pak.
Yang kencang suaranya di belakang, Pak. Kayaknya murid-muridnya ya. Iya. Jadi atau mungkin dibahas tentang PTKP saja, Kak. Ya, Kak Iya, Asmi. iya. Untuk PTKP tadi juga saya sudah jelaskan Oh, ya, sudah ya, Mbak Kak. Lina Ya. ya terkait PTKP. Heeh. Itu kalau untuk PTKP kan statusnya ada banyak ya, Iya. ada TK, ada K, Mm-mm. ya. Kalau untuk TK 0 itu adalah untuk Bapak Ibu yang masih single, yang Iya. belum punya tanggungan ya, Heeh. dan juga berlaku untuk seluruh ibu-ibu. Iya, wanita yang sudah menikah Ya. itu untuk PTKP-nya nanti TK 0 karena tanggungan kita ikut di suami. Kecuali mohon maaf jika beliau janda punya Ya. tanggungan, anak-anak ikut beliau itu bisa TK 1, TK 2, TK 3. Ya. Tapi kalau yang masih bersuami ya TK 0. TK 0, Ya. benar. Ya. Jadi untuk status K itu yang boleh adalah para bapak-bapak. Iya. Hanya laki-laki nanti statusnya Iya. yang K. Kalau khusus PTKP ya Bapak Ibu. Jadi walaupun misalnya PNS, suaminya bukan PNS, kan Iya. istrinya dapat tunjangan suami, tunjangan anak di struktur gajinya, tapi khusus PTKP-nya tetap menggunakan TK 0 untuk hitungan pengurangnya gitu. Ya. Itu Bapak Wakit, Bapak Nur Wakit bagaimana, sudah terjawab nggih. Jadi kalau misalnya Bapak punya penghasilan, nah Bapak statusnya boleh pakai K Ya. berapa? K0, K1, K2, K3 Ya. gitu. Maksimal 3 ya. Ya. Kalau anaknya jenengan 4 ya yang bisa masuk pengurang Hanya maksimal 3. 3. Betul. PTKP itu mulai dari TK 1 di posisi angka 54 juta ya, Kak. Paling banyak K3 72 juta. Kalau Bapak K1 sudah betul, Pak, memang 63 juta. Jadi jika penghasilan Bapak dalam setahun tidak melebihi 63 juta, itu tidak dikenakan pajak. Hanya punya kewajiban melaporkan SPT tahunan saja selama status NPWP Bapak aktif. Begitu, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya NPWP tapi ragu, ini Iya. NPWP-nya masih aktif atau tidak, Iya. silakan menghubungi kami, nanti kami akan cek terlebih dahulu. Iya, bisa WA ke nomor yang kemarin ngebles itu ya, Kak ya. Iya. Bapak Ibu mungkin bisa simpan nomor kami ya. Nomor kami yang kemarin WA itu bisa disimpan terlebih dahulu karena nanti untuk link materi, link rekaman kelas hari ini kami kirimkan melalui link. Nah, kalau nomor kami belum disimpan, linknya itu tidak biru warnanya, jadi tidak bisa diklik. Terkadang kan sudah kami kirim link tapi nggak bisa, Mbak. Iya, karena kalau di WA, jika nomor pengirim tadi belum tersimpan, kemudian ngirim link, itu tidak bisa diklik, linknya masih berwarna hitam ya, Kak ya. Kalau sudah kita simpan itu link itu pasti akan berwarna biru gitu. Baik. Semoga sudah terjawab gitu Bapak Nur Wakit penjelasan dari kita. Iya. Selanjutnya ada dari Andri ya, Kak Asmia, ini dari Pak Andri Inspektorat. Untuk ASN tambahan penghasilan TPP, apakah masuk penghasilan lainnya atau masuk di penghasilan neto form A2? TPP itu apa ya, Mbak? Mungkin tunjangan ya? Iya, jadi ada tunjangan tambahan penghasilan, Kak. Kalau teman-teman kemarin yang sudah sudah laporan ke kami, Pak, jadi kalau hari ini tuh ternyata rame banget, Kak. Jadi ini masih tanggal 19 Januari, ternyata TPT kita hari ini sangat ramai, bahkan ada tadi teman yang WA sudah nggak dapet tempat duduk, Kak. Jadi dari hari ke apa ya? Senin kalau nggak salah ya, Kak. Senin Selasa itu sudah banyak teman-teman ASN kota maupun Kabupaten Blitar yang lapor ke sini. Nah, TPP-nya ini masuknya di final, Kak. Jadi seperti sertifikasi guru. Jadi kalau golongan 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Jadi kalau yang ASN yang dapat tambahan TPP ini masuknya di final. Kalau yang kami terima kemarin dari teman-teman yang sudah dikeluarkan bukti potong oleh BPKAD itu final, Pak. Jadi seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Asmi, ada ya tadi kolom sendiri ya, Kak. Iya, ada penghasilan yang diterima final. Biasanya itu berarti honor yang diterima yang bersumber dari APBN atau APBD. Betul. Nanti kalau teman-teman ASN ini yang
ASN ini tapi mungkin maksudnya PNS apa bukan ya? Kalau PNS masuknya di final itu, Kak. Kalau P3K kan bukan final, karena kalau yang teman-teman karena kan sekarang ASN itu ada PNS, ada P3K ya. Kalau ASN-nya PNS masuknya di final. Kalau P3K harusnya digabung dengan penghasilan yang gajinya, betul. Masuk ke bukti potong aja. Iya, PNS, betul Pak. Kalau PNS nanti di final ada 2 bukti potong dari teman-teman BPKAD yang diberikan ke PNS. Ada yang 1721A2 diisi nanti di induk ya Kak ya, sama dipotong pihak lain. Nanti ada yang final seperti yang dijelaskan Kak Asmi, nanti memilih yang honorarium. Ya, honorarium yang berasal dari dana APBN, APBD. Ini ada, oh ya, jadi ini ya, setelah saya bilang ada souvenir kayaknya ini terpacu ya teman-teman di sini untuk bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, kalian mengingatkan mungkin ya, nanti di akhir acara mungkin ya. Selamat pagi dari Lupita Asmara, dari pabrik gula Rejoso Manis Indo. Kan saya bekerja karyawan swasta di pabrik dan suami saya wira swasta, anak saya 1. Berarti saya pengisiannya seperti apa? Suami saya juga gimana untuk pengisiannya, Kak? Ya, ini NPWP-nya bagaimana? Iya. Sendiri-sendiri atau mungkin Kak Lupita bisa open mic atau menjawab di chat di bawahnya, Kak. Kak Lupita ini NPWP-nya gabung suami atau sendiri-sendiri? Bisa diturunin lagi? Udah dijawab kayaknya. NPWP terpisah, Kak. Iya, baik. Kalau misalnya suaminya sebagai wirausaha, itu pengisiannya menggunakan formulir yang berbeda ya, 1770. Nah, kemudian status PTKPK-nya melekat di suami. Sedangkan untuk Kak Lupita, kalau misalnya bekerja sebagai karyawan di Rejoso Manis, itu ya Kakak mengisikan sesuai data yang diperoleh di potongnya. Ya, nanti kalau suaminya usahanya tidak melebihi 500 juta dalam 1 tahun, tidak ada pajak yang dibayarkan, hanya laporan saja. Status PTKP ikut di suami, K1-nya di suami. Kalau Kak Lupita TK0 nanti di PTKP-nya. Ikut dari pengisi bukti potong tadi ya Kak ya. Iya, jadi manut dengan apa yang dikasihkan sama Rejoso. Seharusnya ya Bapak Ibu sekalian ya, kawan pajak di sini, walaupun penghasilan kawan pajak masih di bawah PTKP, misalnya dibayar sesuai UMR, UMK-nya Blitar gitu ya, sekitar 2 juta sekian, itu harusnya Bapak Ibu tetap mendapatkan namanya bukti potong pajak 1721A1 jika pegawai swasta atau 1721A2 jika PNS dari tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Nah, dasarnya itu dipakai untuk Bapak Ibu melaporkan SPT-nya. Namun, jika memang tidak mendapatkan bukti potong tersebut dan penghasilannya masih di bawah 60 juta dalam 1 tahun, masih dimungkinkan untuk bisa melaporkan SPT, Kak ya. Karena yang 1770 SS yang di bawah 60 juta dalam 1 tahun tidak perlu menginput bukti potong. Jadi misalnya dibayar 3 juta nih sebulan, berarti setahunnya 36 juta, masih di bawah 60 juta, Bapak Ibu enggak masalah, enggak usah nggak usah khawatir, nggak perlu bukti potong, masih bisa laporan. Nanti tetap nihil ya, laporannya nihil, tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Namun jika dalam 1 tahun melebihi 60 juta, nah mau nggak mau harus minta yang namanya bukti potong tadi ya Kak Asmi ya. Karena itu harus kita rekam bukti potongnya gitu. Ada bukti potong lebih baik. Iya, betul. Karena bukti potong itu kan hak pegawai. Betul, haknya kita sebagai penerima penghasilan ya Kak. Tuh. Jadi biar tahu pajaknya yang dipotong berapa gitu kan. Walaupun kalau nggak ada ya tetap harus tahu ya, berarti pajak kita 0 gitu. Ada lagi dinaikkan sedikit deh. Ya, ini dari Ibu Evelyn Kak. Bu mau nanya kredit pajak itu apa dan dokumen yang dijadikan sebagai dasar kredit pajak apa aja. Barusan dibahas ya Kak. Monggo Kak Asmi. Iya Bapak Ibu, ini kalau khusus untuk pegawai ya, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kredit pajaknya apa ya dari bukti potongnya itu yang Bapak Ibu peroleh gitu ya. Tadi kan bukti potongnya kalau di 1770S kan direkam, input. Nah, itu yang namanya kredit pajak.
dalam hal Bapak Ibu penghasilannya sudah di atas PTKP, itu kan dipotongnya pasti di bagian bawah sudah ada nominalnya. Nah, itulah yang disebut dengan kredit pajak. Iya. Gitu. Jadi mengurangi pajak yang menjadi tanggungan kita. Tapi kalau semata-mata Bapak Ibu hanya bekerja di satu pemberi kerja, seperti tadi yang sudah dijelaskan Kak Asmi, SPT-nya pasti nihil karena pajak kita sudah langsung dipotong oleh tempat kita bekerja. Kecuali bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, nanti dihitung ulang di SPT tahunan Bapak Ibu. Biasanya akan kurang bayar Iya, gitu. karena pengenaan PTKP. Iya. Jadi Pak Andri Inspektorat, berarti tidak masuk di A2 ya Kak? Iya. Kalau TPP dipersamakan seperti sertifikasi guru masuk penghasilan final, tidak masuk Pak Andri. Jadi tersendiri, masuknya di penghasilan final. Ini kan kayak semacam honor ya, honor yang dibayar mungkin ya. Tidak teratur. Ya gitu. TPP-nya terimanya rutin apa tidak ya sebenarnya? Nanti pokoknya kemarin saya udah nerima Kak yang ada ya. masuk final ya di TPP-nya. Yang Gitu. penting ada bukti potongnya. Iya. Bukti potongnya ya. Nanti dari Bu Siti Koida ada lagi. Tadi Mbak Lupita kan sudah ya. Maaf Kak, mau tanya, bila kita karyawan swasta dan perusahaan tidak menerbitkan bukti potong gimana? Lalu untuk tahun 2024 dengan peraturan perhitungan PPh 21 terbaru pakai TER, apakah kita hitung dan bayar sendiri tiap bulan atau gimana? Kalau misalnya kita pegawai swasta, itu sebenarnya ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita kan berhak ya untuk meminta bukti potong. Jadi yang menerbitkan ya memang perusahaannya, bukan dari kita kantor pajak gitu. Kalau terkait dengan PPh 21 TER, itu kan yang sebenarnya tidak ada perubahan mengenai siapa yang membayar dan menyetor. Perubahan terkait tarifnya saja. Jadi seharusnya memang perusahaan ya sudah memotong sesuai dengan pengenaan tarif yang terbaru. Jadi sebenarnya kalau tarifnya tidak berubah ya Bapak Ibu, tarifnya tetap dengan bracket yang tadi sudah disampaikan Kak Asmi, 5%, 15% itu tetap. Cuman bayar bulanannya yang berbeda dengan adanya PPh 21 TER ini. Jadi setiap bulan itu hitungannya nanti berbeda mulai Januari sampai Novembernya. Kalau di masa Desember tidak ada perubahan. Nanti dihitung ulang sesuai dengan tarif PPh orang pribadi pasal 17. Jadi 5-15 tersebut. Tapi potongan bulanan yang Januari sampai November nanti pakai namanya tarif efektif rata-rata. Jadi ada tarifnya, jika brutonya segini langsung dikenakan segini-segini gitu. Tapi kewajibannya, penyetorannya tetap harus dilakukan oleh pemberi kerja, tempat perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja. Jadi Bapak Ibu enggak perlu bayar atau ngitung sendiri pajaknya, enggak. Nanti akan diakumulasikan saat bulan Desember, dihitung ulang di Desember. Selama ini pun sudah seperti itu. Di Desember tetap ada penghitungan ulang untuk PPh 21 di semua kantor. Cuman yang Januari sampai November dulu itu hitungannya agak jelimet Bapak Ibu ya. Dijumlahkan dulu, disetahunkan, kemudian ketemu PPh setahun ya Kak ya, dibagi 12 begitu. Kalau sekarang hitung Januari sampai Novembernya langsung ada tarif efektif brutonya 8 juta, PTKP-nya TK 0 gitu kan. Ada tier A, tier B sama tier C. Nah, itu nanti ikut PTKP-nya. Jika masih di PTKP di 50 jutaan itu PTKT 54, 58, 500 itu kan masuk A. Nanti misalnya 8 juta bruto langsung dapat 0,3%, ya sudah di Januari dipotong 0,3%. Sampai November pakai yang seperti itu. Yang Desember sama. Dan tidak ada tambahan pajak apapun di karyawan, di pegawainya nggak ada perubahan yang dipotong dalam setahun akan sama dengan perhitungan tahun-tahun sebelumnya, hanya setiap bulannya akan berbeda. Nanti pasti di Desember akan beda potongan Desembernya dengan yang tahun sebelumnya. Langsung dari perusahaan tidak tertib pajak, jadi kita minta bukti potong tidak bisa kasih. Ya kalau sudah seperti itu ya memang karena nggak punya bagian pajak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bu Siti ya, kalau memang penghasilannya Ibu dalam 1 tahun tidak melebihi 60 juta, masih dibayar dengan UMR, UMK atau malah di bawah itu,
ya nggak akan ada pajak yang disetorkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tetap masih bisa laporan SPT tahunan karena tidak perlu melampirkan bukti potong tadi. Tapi seharusnya seperti yang Kakak Asmi sampaikan, itu kewajiban perusahaan, haknya pegawai untuk menerima bukti potong tersebut. Mungkin karena ngerasanya kan, nggak bayar pajak, nggak usah dibuatin gitu kan. Tapi nggak boleh harusnya. Padahal itu sudah jadi kewajiban Betul, perusahaan betul ya. harusnya. Bahkan sekarang mulai 2024 harus tetap dibuatkan walaupun 0 Kak, yang Iya. bulanan itu. Gitu. Selama ada pembayaran gaji ke Gaji, pegawai, betul. perusahaan tetap harus wajib Laporkan melaporkan SPT pasal 21 dan juga membuatkan bukti potong. Iya, karena sekarang itu tidak, kalau seperti yang tahun-tahun sebelumnya Iya. kan, kalau yang di bawah PTKP kan nggak ada tarifnya ya. Iya. Kalau sekarang kan sejak ada terbit peraturan TER ini kan tarifnya ada tarif 0. Jadi Iya. meskipun 0 kan dianggap tarif. Betul. Ya. Dulu kan nggak ada, sekarang ada tarifnya tapi 0. Jadi walaupun nanti kakak-kakak di sini, kawan pajak di sini yang penghasilan bulanannya nggak ada pajak yang dipotong, itu harusnya setiap bulan tempat bekerja harus membuatkan bukti potong 0. Malah yang terbaru seperti itu ya Kak ya. Dan harus tetap laporan SPT masa PPh 21. Semoga terjawab ya Bu Siti Iya. Koida. Nanti monggo Bu Siti perusahaannya di kalau kita pasti sudah Bu, setiap tahun kita selalu memberikan surat ya kepada perusahaan pemberi kerja, mengingatkan selalu untuk membuatkan 1721A1 bagi yang pegawai swasta, 1721A2 bagi yang PNS, TNI Polri, itu ke semua instansi yang ada di wilayah kerja kami di KPP Pratama Blitar. Namun pada prakteknya ya memang dikembalikan lagi ke wajib pajak ya. Kita di sini hanya mengingatkan akan kewajiban tersebut gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau kami kan harapannya ini ya Kak, semua bisa laporan online ya, e-filing ya. Iya, tapi kalau memang Bapak Ibu baru pertama kali karena wajib pajak baru, kalau mau datang ke sini untuk bertanya karena baru pertama kali laporan, monggo. Nah, tadi sudah dijelaskan belum Kak terkait EVIN? Sudah, Oh, sudah. ya. Jadi untuk Bapak Ibu nih yang baru Mm-mm. terdaftar wajib pajak baru 2023, Mm-mm. nah sekalian aja main ke KPP, sekalian aktivasi EVIN, sekalian dipandu lapor gitu. Karena kan aktivasi EVIN sekarang harus datang, iya. Memang sekarang untuk aktivasi EVIN harus datang ke kantor pajak atau KP2KP ya Kak. Iya. Kalau di kami selain ada di kantor pelayanan pajak Pratama Blitar di Jalan Kenari, juga ada KP2KP Wlingi di Ruko apa itu Kak? Sudirman. Ruko Sudirman ya di situ. Depan SMK PGRI 2. Ya, depan SMK PGRI 2 Wlingi. Ada kantor pajak pembantu juga di sana namanya KP2KP. Bapak Ibu juga bisa minta EVIN ke sana. Untuk pertama kali harus ke sini karena ini untuk memastikan ya Kak Asmi ya bahwa memang yang meminta EVIN itu adalah wajib pajak sendiri. Jangan sampai dipergunakan oleh yang tidak berhak ya Kak. Karena ini nanti kan untuk masuk layanan DJP online itu kan semua datanya Bapak Ibu ya. Kalau itu diberikan kepada yang tidak berhak, nanti bisa jadi apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu tidak sesuai yang sebenarnya yang Bapak Ibu misalnya nih dikasih ke orang lain terus dibilang punya harta banyak gitu kan. Dilaporkan hartanya berapa miliar gitu padahal Bapak Ibu nggak punya itu. Akhirnya kan ditanya sama KPP kantor pajak pada bingung. Loh, enggak, saya nggak punya harta itu atau malah sebaliknya ya. Sebenarnya punya harta nggak dilaporkan nih. Nah, itu juga sama. Resikonya sama ya Kak ya. Tadi juga udah saya sampaikan Kak Lina, untuk aktivasi EVIN apakah harus KPP terdaftar? Enggak ya. Jadi bisa. kalau misalnya Bapak Ibu terdaftarnya di KPP Blitar tapi kerjanya kantornya mungkin di Malang atau di Surabaya, datang langsung saja ke KPP yang di Malang atau di Surabaya. Iya. Ini pun sebenarnya hanya untuk aktivasi ya. Kalau yang lupa EVIN bisa chat di
di live chat chat-nya pajak.go.id atau telepon ke Kring di Pajak. pajak bisa. Kalau melalui aplikasi M-Pajak bisa. Oh iya. Bisa, tapi kuncinya adalah Bapak Ibu harus Emailnya. ingat Ingat email, emailnya. betul. Ya, kalau lupa email, telepon ke Kring Pajak Dulu. saja. Iya. Jadi kalau untuk aktivasi pertama kali mutlak harus ke kantor pajak ya Bapak Ibu, tapi untuk lupa Evin bisa lewat chat ke live chatnya www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500-200. Tapi kalau aktivasi memang harus datang. Sepertinya ini sudah agak lama tidak ada pertanyaan ya, berarti penjelasan kita mungkin sudah dapat dipahami ya Kak Asmi ya. Iya, sudah sangat jelas. Kalau kurang jelas ya langsung saja ke KPP saja untuk bertanya lebih lanjut, lebih detail. Mungkin kalau misalnya bisa jadi kalau di kelas pajak ini kan mungkin agak takut ya kalau bertanya secara hal teknis ya. Mungkin lebih nyaman kalau face to face ya. Boleh Bapak Ibu silahkan langsung datang saja. Nanti menemui petugas konsultasi, silahkan ditanyakan apa yang unek-unek yang menjadi pertanyaannya. Baik. Mungkin ada tambahan terakhir Kak Asmi sebelum ditutup acaranya? Mungkin kalau dari saya cukup ya, hanya mengingatkan saja bagi Bapak Ibu yang baru terdaftar di 2023, khususnya pegawai swasta, jangan lupa untuk segera menyampaikan SPT tahunan sebelum 31 Maret ya, sebelum 31 Maret. Jadi bukan nyampaikannya di 31 Maret ya Kak, itu paling lambatnya ya Bapak Ibu, dari sekarang Januari sudah bisa, daripada nanti dapat surat cinta 100.000 per tahunnya jika ada keterlambatan. Padahal Bapak Ibu mungkin kewajibannya lapor, nggak perlu bayar. Nggak bayar. Pak, kalau kena 100.000 ya hemat. Pajaknya masih di bawah PTKP, tidak ada pajak yang harus dibayarkan, tapi malah kena denda 100.000. Baik, sebelum saya kembalikan lagi ke MC, kami juga minta kesediaan Bapak Ibu semua. Biasanya setiap tahun kami ada survei kepuasan terkait pelayanan yang sudah kami berikan, semacam kelas pajak seperti ini, atau jika Bapak Ibu WA kami, datang juga langsung ke helpdesk di TPT kami mohon Bapak Ibu agar saat dihubungi petugas survei dari kantor pusat kami dapat mengangkat telepon jika melalui telepon dan atau jika melalui WA bisa dibales WA-nya, dan kami mohon dapat memberikan nilai yang maksimal ya Kak ya, nilai yang optimal sehingga dapat memberikan indeks kepuasan yang tinggi dari kami kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk berikutnya dikembalikan ke MC, kami undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Asmi dan Mbak Rina atas penyampaian materinya. Demikian tadi Bapak Ibu rangkaian kelas pajak kita pada hari kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kelas pajak hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kalimat dan perbuatan. Semoga kelas pajak pada pagi hari ini bermanfaat dan jangan lupa segera laporkan SPT tahunan pribadi Bapak Ibu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin mematikan Zoom meeting dalam hitungan 1, 2, 3.